Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang peralatan apa saja yang harus kita bawa ketika kita ingin berkemah. Yang pertama yaitu ada tenda. Tenda ini adalah peralatan yang paling penting untuk dibawa ketika kita sedang berkemah. Karena tenda ini sebagai tempat kalian tidur selama berkemah. Kemudian tenda ini juga banyak jenisnya. Ada tenda yang khusus untuk 2 orang, 4 orang, 6 orang, atau 10 orang, itu tergantung dari berapa banyak kalian anggota yang ikut berkemah. Untuk tenda ini juga ada yang namanya single layer dan double layer. Untuk kalian yang mau kemah di tempat yang udaranya dingin, lebih direkomendasikan yang memiliki tenda double layer. Jangan lupa juga untuk membawa perlengkapan pendukung tenda, yaitu seperti tiang tenda, alas tenda, patok besi, dan lain sebagainya. Bawa juga tali rafia atau tali yang tebal untuk mengikat tenda agar bisa tegak dan berdiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada matras. Setelah tenda, yang paling sering dilupakan bagi para campers atau kalian yang ingin berkemah itu adalah matras atau alas tidur untuk kita biasanya bertidur ya. Bentuknya itu seperti matras olahraga yoga, ada juga matras yang bentuknya lain. Nah, itu penting juga untuk kita bawa selama berkemah. Karena apa? Karena misalkan kalian kemah di tempat yang dingin, supaya tidak tembus dinginnya ke badan kita ketika kita tidur. Karena pada dasarnya, tubuh manusia itu ketika tidur atau sedang rebahan di alas tanah, itu jangan sampai kita bersentuhan langsung dengan tanah gitu. Kalau misalkan tidak ada matras pun, usahakan dialasi dengan daun atau pelepah pisang seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada alat yang disebut dengan sleeping bag. Sleeping bag atau yang biasa kalian kenal sebagai kantung tidur. Sleeping bag ini sebagai penghangat kalian selama tidur di dalam tenda. Selain kalian tadi ada matras, kalian juga membutuhkan ini. Mungkin keperluannya juga bisa saja berbeda-beda tergantung dari tempat kalian berkemah. Misalkan kalian ingin berkemah di tempat dingin, carilah sleeping bag yang bahannya tebal atau yang bahannya di dalamnya itu memiliki bulu supaya lebih menghangatkan badan. Kemudian alat yang berikutnya yaitu ada cooking set. Peralatan selanjutnya yang penting dan harus dibawa adalah cooking set atau peralatan masak. Peralatan masak di sini tentunya peralatan masak yang sudah menjadi satu paket lengkap sehingga bisa menciptakan efektivitas dan efisiensi. Tentunya alat ini penting ya untuk dibawa sebab saat kita berkemah kita juga butuh makan untuk menambah energi yang kita punya selama berkemah. Biasanya, cooking set ini sudah cukup untuk dibawa ke tempat kemah selama sehari atau 2 hari, atau bahkan tergantung juga dari kapasitas berapa banyak jumlah anggota yang ikut berkemah. Misalkan, kalau yang ikut berkemah lebih dari 4 orang atau 4 anggota, mungkin cooking setnya itu dibutuhkan lebih banyak. Karena cooking set ini untuk porsi 4 orang saja. Dan di cooking set ini terdiri dari panci, kemudian ada penggorengan. Kalau misalkan di saat kalian berkemah, kalian ingin memakan sesuatu yang digoreng, itu bisa menggunakan ini. Kemudian ada piring, dan juga ada mangkok. Panci di sini pun juga bisa kalian manfaatkan untuk memasak beras seperti itu ya, sehingga kalian bisa memasak nasi. Kemudian yang berikutnya yang kelima, di sini ada alat kompor dan gas portable. Jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau kalian mau masak, itu kalian nggak butuh bawa gas LPG ataupun membawa kompor gas gitu ya, atau
kompor minyak, kalian cukup membawa kompor yang enteng ini atau portable, bisa dibawa kemana-mana, dan apinya itu dari gas yang berukuran hanya 250 gram. Kemudian di sini kompor dan gasnya juga tidak menghabiskan tempat ya ketika kalian bawa. Kalau di dalam tas itu dia cukup untuk muat barang-barang yang lainnya. Kemudian selain kalian membawa alat masak, ini tentunya tidak lupa juga untuk membawa bahan makanan yang simpel namun juga mengenyangkan ya. Apa aja sih contoh bahan makanan yang cukup mudah untuk dibawa ketika kalian nanti sedang berkemah gitu ya? Selain kalian di minggu lalu sudah mempelajari jenis-jenis tanaman dan tumbuhan apa saja yang bisa dikonsumsi di alam bebas, kalian juga bisa atau perlu untuk membawa makanan, yaitu misalkan seperti sosis goreng, nugget, telur, beras. Kemudian jangan lupa untuk membawa minyak goreng yang kecil seperti botol 250 ml aja. Atau bisa juga kalau kalian ingin membawa mie instan, bisa dimasak di sana. Kemudian selanjutnya, di sini ada kompas. Biasanya tidak lupa bagi seorang anggota pramuka membawa kompas ketika kalian sedang ada di hutan, kemudian tidak ada sinyal, kalian tersesat, atau kalian mencari regu lainnya, kalian bisa melihat dari kompas ini, ada di sebelah utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya. Untuk penunjuk arah, jadi kompas ini sangat penting ya untuk dibawa. Kemudian yang selanjutnya di sini ada senter, atau yang biasa kalian lihat ketika orang sedang berkemah maupun sedang mendaki gunung, itu ada senter yang di kepala, atau headlamp. Ya, headlamp ini atau senter itu berfungsi untuk penerangan kalian ketika kalian sedang jalan malam, atau kalau misalkan kalian sedang ada di dalam tenda, tidak ingin gelap-gelapan, senter ini bisa dimanfaatkan sebagai penerangan. Selanjutnya ada baterai. Jangan lupa alat kecil ini juga sangat penting untuk dibawa. Karena apa? Ketika kalian nanti kehabisan baterai, kemudian bisa berjaga-jaga membawa ini agar tidak kehabisan energi lampu, kayak gitu. Selanjutnya ada pisau lipat. Pisau lipat ini sangat umum dibawa oleh anggota pramuka yang sedang berkemah karena dia itu lengkap. Isinya antara lain ada gunting, cutter, pisau, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk membuka sesuatu yang keras seperti bungkus plastik atau membuka botol minuman. Atau misalkan kalian ingin membuat api unggun, bisa untuk meraut kayu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada alat P3K. Jangan lupa kalian membawa kotak P3K. P3K ini penting dibawa, yang fungsinya itu untuk mengobati kalau kalian sedang membutuhkan pertolongan pertama pada kecelakaan. Alat P3K yang basic atau yang dasar dibawa itu adalah obat merah atau betadine tetes, kemudian ada Hansaplast, perban, minyak angin, gunting medis. Gunting yang di P3K ini harus kalian bedakan ya dengan gunting yang ada di pisau set sebelumnya. Kemudian ada kapas. Kenapa tadi gunting dibedakan? Karena di sini kan untuk mengobati luka. Jadi alat-alatnya itu harus steril. Kemudian alat P3K ini juga bisa kalian sesuaikan ya dengan kebutuhan. Jika kalian memiliki penyakit lain seperti flu atau asma, kalian juga bisa menambah dalam kotak P3K ini obat pribadi kalian. Karena ketika kita sedang di alam bebas, kita tidak ada yang tahu apa sesuatu yang akan terjadi. Jadi untuk jaga-jaga kita harus membawa obat-obatan pribadi. Kemudian selanjutnya ada trash bag.
atau plastik sampah. Untuk tetap menjaga kebersihan tempat kemah, bawalah plastik sampah untuk membuang sampah bawaan kita. Seperti tadi kita memasak, itu ada bahan-bahan yang tersisa atau sampah. Nah, bisa kita buang di trash bag ini. Jadi jangan sampai mengotori tempat atau lokasi kemah kita ya. Tetap jaga lingkungan. Kemudian selanjutnya di sini ada korek api. Kalian dapat menggunakan korek api untuk membuat api unggun saat kegiatan camping. Rasanya jika tidak membuat api unggun saat camping itu biasanya akan terasa kurang, iya kan? Kalian juga bisa membawa korek api yang batangan atau korek api gas seperti yang ada di gambar. Sebaiknya kalian membawa korek api gas agar tidak mengotori lingkungan. Penggunaan korek api batang itu dapat mengotori lingkungan, walaupun bahan dasar korek api batang adalah kayu. Jangan lupa juga untuk membawa minyak tanah secukupnya untuk membantu pembuatan api unggun. Selanjutnya di sini ada peluit. Peluit ini adalah keperluan yang dibilang penting tidak penting gitu ya. Karena penting ketika misalkan kalian sedang berpisah dengan teman atau regu kalian, peluit ini bisa bermanfaat untuk menemukan suara-suara atau simbol-simbol keberadaan kalian gitu, untuk memberitahu teman kalian kalau kalian sedang berada di daerah sini gitu. Selanjutnya di sini ada jas hujan. Cuaca itu kan tidak bisa diprediksi ya dengan tepat, apalagi kalau misalkan kalian berkemah di daerah pegunungan atau perbukitan yang terkena lembab dan juga sering turun hujan. Membawa jas hujan untuk melindungi kalian dari air hujan saat camping itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian selanjutnya ada pakaian ganti. Selain tadi kalian membawa jas hujan, penting untuk membawa pakaian ganti. Sama ya, alasannya karena kita tidak pernah tahu apa sesuatu yang akan terjadi di kedepan harinya. Kalau misalkan tiba-tiba turun hujan, kita tidak sempat memakai jas hujan dan pakaian kita basah, itu kita bisa menggunakan pakaian ganti ini agar kita lebih nyaman ketika kita ingin tidur, tidak masuk angin, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada jaket tebal. Jaket tebal juga bisa kalian gunakan kalau kalian berkemah di tempat yang udaranya sangat dingin. Selain tadi ada matras, sleeping bed, di sini juga ada jaket tebal. Kemudian selanjutnya bahan atau alat yang terakhir yaitu ada kaos kaki dan juga sarung tangan. Di sini bisa kalian gunakan atau bisa kalian bawa kalau memang cuacanya itu sedang dingin. Tapi kalau kalian tidak membawa ini juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, baiklah. Sampai di sini materi pramuka untuk peralatan dan perlengkapan apa saja yang biasanya kalian bawa ketika kalian ingin berkemah. Terutama kalau kalian berkemah di udara yang dingin atau di pegunungan bahkan di perbukitan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan di saat pandemi seperti sekarang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.